Gunung Padang berada di Jawa Barat, tepatnya di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Situs ini sudah ditemukan pada tahun 1800-an. Tahu kan itu di tempat itu apakah dibuat untuk penelitian, untuk menciptakan hal-hal baru atau yang sekarang disebut teknologi itu? Dulu yang dipikirkan menguasai, jadi yang diciptakan itu senjata, benteng, karena otaknya satu, otak orang dulu satu, sekarang banding 1000 orang sekarang. Hanya waktu dan banyaknya penelitian yang dilakukan, situs Gunung Padang bisa saja menjadi sebuah peninggalan dari zaman megalitikum. Jadi menciptakan benteng untuk melindungi daerahnya ya. Bisa membuat energi berkumpul di satu benda. Oh, sudah canggih seperti itu ya. Berarti itu yang dikumpulkan beberapa unsur dari elemen, misalnya elemen air, elemen api, elemen tanah. Itu yang matahari dan petir dijadikan satu. Ditaruh di satu benda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sholawat serta salam kita curahkan kepada bimbingan kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Untuk sahabat-sahabat santri Nusantara, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, yang rezekinya sulit semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah. Dan untuk pejuang devisa, pahlawan devisa yang ada di luar negeri sana, semoga selalu senantiasa sehat walafiat dan semangat. Pada malam hari ini, tim Santri Nusantara seperti biasa akan menghadirkan jin muslim untuk bertanya-tanya, untuk berkomunikasi, untuk bertanya-tanya tentang akhir zaman. Langsung saja akan kita hadirkan jin muslimnya. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Bismillah. Sallallahu alaihi Allah. Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jin muslim yang ada di Madrid pusat yang bisa diajak komunikasi untuk bercerita menceritakan tentang hasil samun dan sanggih dari sini biar sama hancur masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sembuh sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi wujudnya saya protek. Jika itu bukan jin muslim otomatis hancur Allah. Tadi dari mana tadi? Kok lemes? Jalan-jalan lemes. Jadi pulih, sehat, Allahu energinya full. Allah energinya full. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah. Terlalu jauh jalan-jalannya. Jin muslim. Udah lama
diislamkan? Sudah, tapi disuruh jalan saja terus. Kemana jalannya tadi? Disuruh mutar planet. Suaranya agak keras ya. Bisa gak? Terus saya mau tanya ini, kira-kira bisa ndak menceritakan tentang akhir zaman itu gimana, tanda-tanda akhir zaman itu bagaimana? Enak dilihat dari bawah saja. Yang punya nama Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya gimana? Dilihat saja di bawah ini. Di sini? Oh, di bawah bumi itu. Maka saya kan penjaga-penjaganya sudah banyak yang mati. Ya sudah, baru mau keluar itu saja. Kalau mau pecah belah semua tatanan tata surya, saya nggak berani jawab. Ya, maksudnya tanda-tanda akhir zaman, Saya tanda-tanda lihat dari kemunculan situ. Imam Mahdi. Itu tanda-tandanya itu kalau sekarang itu maksudnya yang bermunculan itu apa? Saya tahunya di situ, melihat yang bawah ini. Kalau yang bawah ini sudah mau keluar, jadi ya sudah mau berubah alam semua saudara-saudara jamaah saya. Yaitu kalau Ya'juj Ma'juj itu keluarnya dari mana nanti? Apakah langsung dari tanah atau dari mana? Atau dari gunung atau dari mana? Setahu saya yang lemah ini di para gunung. Di gunung. Berarti nanti keluarnya dari atas bukit gunung itu ya? Iya, gunungnya itu bisa merangkak keluar. Oh, seperti memang gunung ada lubangnya ya? Jadi dilihat dari situ sudah tahu. Kalau saya lihat sudah sampai lapisan berapa ke atasnya, dan penjaganya di situ sudah bagaimana keadaannya. Kalau yang saya lihat sekarang ini memang, kalau sekarang ini apa, genting. Genting ya. Kewalahan para penjaganya. Ya, semoga penjaganya kuat lah agar tidak cepat-cepat kiamat. Iya, saya juga supaya kuat menahan, biar ibadahnya saudara saya semua makin rajin. Amin. Jadi, apakah untuk saat ini itu para jin-jin muslim atau penjaga itu selalu berdoa agar akhir zaman itu ditunda? Zikir. Berarti seperti sampean dan Takut saudara-saudara yang kalau mau lain berdoa seperti itu. berzikir, semuanya berzikir Semuanya berpikir. agar tidak seperti tidak itu, tapi kan tetap akan keluar, Naik. akan naik ya. Kalau boleh tahu sejarahnya Ya'juj Ma'juj itu bagaimana? Itu dari zaman apa? Coba diceritakan. Yang Dan saya tahu dari zamannya raja yang terkenal ini.
Raja siapa? Zulkarnain. Oh, subhanallah. Berarti ya Tapi muslim raja itu. Ya muslim. Itu kan Kok sudah raja saja muslim, manusia biasa enggak. Aduh. kan sudah ada di Al-Quran. Dari Raja Zulkarnain sudah ada. Saya baru di jamaahnya beliau. Kok malah disuruh muter-muter itu apa itu? Muteri cincin Nabi. Iya, kok disuruh kalau manusia ada yang 21 mutar itu saya juga. Oh, yang di Ka'bah sana. Dari semuanya, Kak. Kalau kamu iya kan, jalan itu 41 tahun disuruh kembali lagi. Jadi Ya'juj Ma'juj itu dari zaman Raja Zulkarnain. Kalau perawakannya di zamannya Raja Zulkarnain itu, Ya'juj Ma'juj itu perawakannya itu bagaimana? Kalau di zaman dahulu itu. Badan dan bentuknya yang pasti itu bulunya lebat. Itu manusia atau setengah siluman itu? Seperti keturunan Buto. Besar. Tinggi besar ya? Tinggi besar. Sakti-sakti lah ya? Kuat. Semua teknologimu gak ada yang bisa. Teknologi gak bisa mengalahkan. Yang bisa mengalahkan itu apa? Yang bisa mengalahkan salah satunya kamu yang ada. Saya mengalahkan diri saya sendiri, bukan mengalahkan itu. Wah, itu kan ini. Nanti cari tahu lagi. Ini saya tanya lagi lah yang lain. Soalnya nanti mak saya yang diarani gitu, bahaya. Jangan tanya gini. Bagaimana? Ini yang mengalahkan itu orang yang berserah ya. Ya, berarti orang-orang yang berserah diri pada Allah, berdoa pada Allah. Seperti itu. Kalau untuk ceritanya, Ya'juj Ma'juj dikurung sama Raja Zulkarnain itu gimana ceritanya itu? Ya, Raja Zulkarnain itu kan sudah muslim. Agak keras ya, biar pemirsa mendengar. Sudah muslim. Juga sejak zaman itu memang ada amalia yang sekarang dijalani ini. Hampir sama. Memang sama. Sama. Yang doanya sama, yang dilakukan sama. Jadi kalau yang dinamakan amalia ini muncul lagi seperti sekarang, berarti ya sudah dekat. Subhanallah. Dulu amalia ini ada buat mengurung, membentengi. Bentengnya sebenarnya yang kuat itu benteng gaibnya. Benteng gaibnya yang kuat. Benteng yang berdoa kepada Allah. Itu benteng yang kuat. Kalau pada zaman dahulu Raja Zulkarnain itu mengurung Ya'juj Ma'juj itu gimana ceritanya? Ini kan nggak tahu ya. Mungkin juga pemirsa kan nggak tahu. Belum ada. Iya. Ya karena rusuhnya di mana-mana. Tapi 1 jam mereka itu. Selain dari rasnya itu kan suka menggigit nadi. Jantung. Iya. Itu
cara mengurungnya itu bagaimana tuh? Kan itu banyak terus dikurung di. Ya kalau doanya nyambung, jadi kan tersedot dia dari suatu gunung itu. Berarti dimasukkan di gunung, lewat gunung itu? Bukan dimasukkan, seperti kesedot. Oh, seperti tersedot. Kalau boleh tahu, itu banyak atau tidak itu jumlahnya pada waktu zaman dahulu itu? Ya'juj dan Ma'juj. Banyak sekarang. Banyak sekarang. Sekarang lebih banyak dan lebih kejam. Lebih kejam. Kalau karena dia dikurung di dalam, menjadikan sumpah serapah di dalam. Kalau sampai benar-benar keluar, akan menghancurkan dunia ya. Iya. Kemudian jadi ada yang emang ada atau hadis atau lupa saya juga, kalau ya cerita itu kalau ya ditulis di kitab suci. Iya, mungkin ya, soalnya saya juga lupa. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, itu kan dari bukit, turun dari bukit. Setelah itu mencari air. Jika mereka tuh minum air, seluas samudra pun bisa kering. Itu berarti kan kalau saking banyaknya ya. Danau langsung kering. Itu laut itu, samudra. Karena di dalam sudah sumpah serapah. Semuanya. Kalau kehidupan di sana ya memang berusaha untuk keluar gitu ya. Mengandalkan kekuatannya untuk keluar. Sakti-sakti berarti ya? Mengandalkan energinya. Mereka dapat energi itu dari mana? Inti bumi. Inti bumi. Apakah dari orang-orang jahat, orang-orang jahat itu bisa kesedot ke mereka? Itu lebih dari Ya'juj Ma'juj, tapi kesedot yang mempunyai hanya satu mata. Oh, ke Dajjal. Jadi kalau inti bumi itu, kalau Ya'juj Ma'juj itu menyerapnya ke inti bumi. Berarti sakti-sakti kalau inti bumi yang disedot. Karena energinya tidak bisa habis. Yang menjadikan bumi semakin tua juga ya. Loh, kok yang memberikan energi ke bumi untuk Ya'juj Ma'juj itu Azazil. Yang saya lihat sekarang seperti itu. Informasinya seperti itu ya. Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Ya'juj Ma'juj keluar, berarti datanglah imam. Pasti akan adanya imam. Imam di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Saya masih berada di Ya'juj Ma'juj ini. Kalau Ya'juj ada, Dajjal keluar. Ya'juj keluar. Setelah Ya'juj Ma'juj baru Dajjal. Berarti kan itu kan prosesnya juga lama ya. Cuman kita kalau menurut dari gaibnya, setelah Ya'juj Ma'juj keluar, itu perselewengan besar akan datang. Jadi yang mempunyai mata satu ini menghasut semua manusia, memfitnah, ikut mencari pengikut, menjadikan dia menjadi Tuhan. Seperti itu. Menjadi yang disembah. Jadi setelah datangnya Ya'juj Ma'juj, karena ada kerusuhan, untuk mencari perlindungan, banyak yang lari ke yang punya mata satu. Meskipun sudah semua saudaramu kembar-kembor, jangan ikut ke sana, kuatkan iman, tapi orang takut, gemetar, resah. Subhanallah.
dan hatinya sudah dipenuhi iblis. Bisikan untuk Ya'juj Ma'juj semakin cepat. Di situ perselewangan besar datang, dan disitulah karena kebaikan Tuhanmu, kebaikan Tuhanku, turun Imam Mahdi. Ini informasi yang saya terima. Marilah untuk kawan-kawan kita, hatinya Nusantara, yang kamu gembar-gemborkan itu di hatinya, jangan di telinganya. Kita semakin mendekatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Fitnah Itu menghasut itu seperti fitnah. Oh, Kalau doa itu fitnah Dajjal. Biar kita tidak terkena hasutan, itu seperti fitnah. Kan mau fitnah. dia di situ Imam Mahdi juga difitnah. Kan hasutnya seperti fitnah memangnya. Kita di situ kan lebih berserah diri. Berarti di zaman itu ya, kekuatan iman itu dipertaruhkan ya. Di situ kekuatan sebenar-benarnya imanmu yang sekarang ini kamu tumpuk-tumpuk, kamu cari-cari, di situ akan kuat atau tidak. Penentuannya di situ. Penentuannya di akhir zaman itu. Di akhir zaman itu. Yang kuat akan mendapat syafaat. Yang kuat itu sudah memupuk dari sekarang. Yang lemah hancur. Yang memupuk kalau menunggu tua baru mau tobat dan berserah diri. Yang saya terima informasinya di situ akan ikut. Jadi mumpung masih muda, karena masih hidup, Dajjal bisa mewujudkan keinginan. Karena memang ilmunya sangat tinggi, ya. Semua keinginan. Subhanallah. Jin Muslim menceritakan akhir zaman, fitnah Dajjal, serta huru hara. Di situ yang disebutkan sama Nabi, perang nafsu salah satu pas itu. Itulah perang melawan nafsu. Di situ perang sesungguhnya. Sekarang memang sudah perang, tapi perangnya besar pas waktu itu. Puncaknya di situ. Puncak ujian keimanan ya. Keluarga bisa lepas, bahkan ikut sama Dajjal. Anak, istri, istri dan suami berseteru. Karena bisa saja terjadi. Karena memang bisikan sangat kuat, hasutan sangat kuat. Bukan bisikan lagi, tapi menjadi kenyataan yang diinginkan. Sampai situ ya. Nah, memang hadis Nabi kan juga ada menceritakan paginya iman, sorenya bisa menjadi kafir. Saya ikut ngaji biar tahu, saya baru di jamaah, saya ikut ya. Ya kan nanti kan di pusat sana, kan masih mengembara. Jadi pemahaman itu semuanya kan bukan, itu kan dari Allah. Jadi semua pemahaman memang kita, apa yang kita pahami pun kita sebarkan juga. Jadi ya, saya belum tahu. Ya saling mengingatkan. Untuk Om Jin yang sudah muslim, punya nama enggak? Enggak dikasih nama, ya, dikasih tugas. Namanya Mas Ahmad. Artinya apa itu? Artinya
yang terpuji ya. Bawahnya lagi aja. Bawahnya lagi aja, Pak Ijo. Artinya apa? Bejo. Beruntung. Beruntung. Apa selamat? Biar selamat. Ya nggak apa-apa. Nah, selamat ya. Namanya selamat. Nah, semoga perbincangan kita membawa manfaat untuk kita, untuk teman-teman, khususnya untuk kita, untuk jamaah atau sahabat-sahabat santri Nusantara, agar lebih ditingkatkan lagi ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terkena maupun kena hasutan di fitnah akhir zaman. Ya, semoga perbincangan kita dengan Om Jin Muslim, Om Jin yang bernama Mas Slamet ini membawa manfaat, bisa diambil hikmahnya, bisa dipetik manfaatnya, barokahnya, dan ingat, Itu namanya ngedan. jangan terlalu percaya dengan jin, tapi kan ini sebagai motif pelajaran saja, karena walaupun jin sudah muslim, manusia muslim itu juga bisa berbohong, bisa munafik, semuanya bisa. Nah ya, memang seperti itu ya. Semoga tayangan kami bermanfaat. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.